Banyak yang beranggapan kalau terlihat tambun di usia muda menjadi salah satu tanda dari kemakmuran. Namun bagi sebagian orang, tentu dapat menurunkan rasa percaya diri. Namun bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal kesehatan. Mengonsumsi makanan secara berlebihan digadang-gadang menjadi salah satu penyebab perut menjadi buncit. Lantas apa ya penyebab dari perut buncit? Dan benarkah kalau perut buncit hanya dimiliki oleh orang yang gemuk? Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam, akan menjelaskannya untuk Anda di segmen kali ini. Jadi kalau kita bicara soal perut buncit, memang kita mesti lihat apakah perut buncit ini karena timbunan lemak ya, atau perut buncit ini karena suatu penyakit. Apa sih penyakit-penyakit yang berhubungan dengan perut buncit misalnya? Jadi contohnya adalah apabila seseorang itu karena timbunan cairan. Nah, timbunan cairan ini yang kita bilang asites itu bisa terjadi karena memang pasien tersebut mengalami suatu penyakit liver kronis. Nah, bisa juga timbunan cairan tersebut terjadi karena apa? Karena memang dia sudah ada gagal jantung ya. Jadi kita bilang suatu keadaan di mana jantung orang tersebut tidak bekerja secara normal sehingga terjadi timbunan pada dinding perutnya. Gangguan ginjal pun juga bisa menyebabkan seseorang menjadi timbun cairan di dindingnya. Jadi ini kita mesti hati-hati. Kalau yang memang umum adalah karena memang timbunan lemak. Tapi kita juga mesti lihat, belum tentu perut buncit itu karena timbunan lemak. Perut buncit selalu diidentikan dengan orang gemuk saja. Namun ada juga orang dengan badan yang kurus, tapi memiliki perut yang buncit. Lantas apa ya yang menyebabkan seseorang memiliki perut buncit? Jadi ketika kita merasa bahwa perut kita buncit, memang kita harus pastikan dulu apakah perut buncit ini karena memang timbunan lemak atau mungkin juga ada timbunan cairan ya, atau ada hal-hal yang lain. Yang kadang-kadang pasien-pasien itu datang kepada saya yang sebenarnya ketika dievaluasi ternyata memang buncitnya itu bukan karena timbunan lemak tapi karena timbunan cairan. Nah, oleh karena itu tetap buat masyarakat yang memang kebetulan mempunyai masalah dengan perut buncit harusnya dilakukan evaluasi kepada dokter untuk memastikan apa sih yang sebenarnya terjadi karena perut buncitnya tersebut. Di samping mengganggu penampilan, memiliki perut buncit juga dapat menyulitkan Anda dalam memilih ukuran celana yang pas. Selain itu, perut buncit juga dianggap menjadi sumber berbagai penyakit. Benarkah? Mitos ya, jadi ya sejatinya begini, ketika orang perut buncit itu bukan otomatis bahwa dia mempunyai berbagai macam penyakit. Ya kita mesti lihat dulu kenapa dia perutnya buncit. Tapi sudah jelas ya kalau kita bicara soal buncit karena kegemukan ya tentu itu bisa menjadi bermasalah. Dengan kita mesti lihat lagi jangan ada faktor-faktor lain kenapa seorang itu menjadi gemuk tadi. Jangan-jangan mungkin kolesterolnya tinggi ya, kita mesti lihat, tahu-tahu juga mungkin dia sudah mulai mengalami gangguan metabolisme yang kita bilang sakit kencing manis misalnya. Jadi sekali lagi bahwa perut buncit itu bukan sumber penyakit, tapi tetap ketika orang mengalami perut buncit kita harus mengidentifikasi apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan juga kondisi kenapa seorang itu perutnya buncit. Beragam mitos dan juga fakta banyak beredar di masyarakat tentang penyebab dari perut buncit. Salah satunya perut buncit disebabkan oleh faktor keturunan. Benarkah itu fakta atau mitos? Mitos ya, karena apa? Karena perut buncit itu kan bisa berhubungan karena penyakit. Tadi yang saya bilang, karena mungkin karena penyakit liver kronik, bisa karena kerusakan ginjal, atau karena gagal jantung gitu ya, atau buncit itu kan juga bisa karena obesitas. Nah, obesitas itu berhubungan dengan mungkin konsumsi makanan yang terlalu berlebihan ya, jumlah asupan kalori yang lebih besar daripada kalori yang kita keluarkan, dan orang itu mungkin kurang bergerak, akhirnya menyebabkan terjadinya kegemukan, obesitas, dan ini sekali lagi tidak berhubungan dengan faktor keturunan.
Buang air besar merupakan salah satu cara alami untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh. Jika proses tersebut tidak lancar, justru dapat menjadi salah satu tanda kalau pencernaan sedang tidak baik. Lantas benarkah kalau sulit BAB dapat menyebabkan perut menjadi buncit? Itu fakta atau mitos? Ya, itu adalah mitos ya. Jadi nggak semua orang yang sulit BAB itu perut menjadi buncit. Karena tadi kan perut buncit bisa macam-macam. Tapi tentu ketika seseorang itu mengalami susah buang air besar, bisa saja akhirnya menjadi kembung, ya dia perutnya menjadi begah dan jadi merasa dia buncit tidak nyaman gitu. Tapi sekali lagi kalau orang-orang yang mengalami susah buang air besar belum tentu selalu dia perutnya buncit. Fakta mitos selanjutnya, perut buncit hanya dialami oleh orang tua saja. Benarkah? Lantas bagaimana dengan yang usia muda ya? Itu mitos ya, jadi semua orang bisa mengalami perut buncit ya. Karena tadi ini, perut buncit ini bisa disebabkan oleh berbagai macam penyakit. Dan penyakit itu bisa juga diderita oleh semua umur. Bisa pada anak-anak, ya kan, pada usia remaja, dewasa atau orang tua. Bagaimana sudah sangat jelas ya penjelasan dari Prof. Ari tentang apa saja yang menyebabkan perut menjadi buncit. Agar Anda terhindar dari perut yang buncit, yuk simak tips berikut ini. Tips nih, kalau memang kebetulan perut buncit ini karena timbunan lemak, kita berusaha agar ukuran celana kita itu tidak berubah. Nah, oleh karena itulah maka kita harus mengatur, mengontrol asupan makanan kita, terutama untuk mengurangi makan makanan yang berlemak. Dan kemudian kita harus selalu beraktivitas, berolahraga teratur dan tetap menjaga agar berat badan kita adalah berat badan ideal. Itu adalah upaya-upaya agar kita tetap bisa menjaga agar perut kita tidak buncit. Saya Profesor Arif Haryalsam, spesialis penyakit dalam, konsultan lambung dan pencernaan untuk Hidup Sehat Plus.